Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang menjelang sore kawan-kawanku semua, mahasiswa program Pasca Sarjana jurusan Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Selamat sehat semua ya Bapak-bapak sekalian dan Ibu sekalian. Dan salam santun kami kepada para kawan-kawanku semua, rekan-rekanku semua, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro. Dan wabil khusus yang saya hormati Bapak dan Mawan Lubis dan Bapak Marhaban Siga Linggih selaku dosen kami di mata kuliah perilaku organisasi. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kami dari kelompok 1 akan berdiskusi atau mempresentasikan tentang kepemimpinan, pengertian pemimpin, kemudian perilaku pemimpin, dan kewenangan serta kekuasaan dalam kepemimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam diskusi ini di siang ini mudah-mudahan kita semua aktif dan bisa bermanfaat bagi kita semua selaku mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Insya Allah kita semua nantinya jadi pemimpin ya Bapak. Apa jangan-jangan hari ini belum jadi pemimpin? Sudah jadi pemimpin semua. Pak Pravi juga sudah jadi pemimpin. Insya Allah kita semua jadi pemimpin semua. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau dilihat seorang pemimpin atau pengertian pemimpin itu adalah seseorang yang mampu mempengaruhi seseorang agar melaksanakan apa yang ia pengaruhi dengan alasan atau tujuan untuk mencapai tujuan kepentingan bersama. Itulah pemimpin. Kalau begitu, kita lanjutkan diskusi ini sebagai pembuka. Saya tadi pengertian pemimpin. Saya akan bertanya melalui bapak-bapak dulu sebelum ke ibu-ibu. Biasanya bapak dulu yang ngomong baru ibu. Betul Pak Izal ya? Oke Pak Izal, saya mencoba mohon jawabannya Pak Izal ataupun paparannya tentang pemimpin. Pemimpin itu di masa yang saat ini, kita ini masa globalisasi, modernisasi, bahkan muncullah seorang pemimpin yang dimana itu belum mengetahui apa dia itu sebagai apa. Nah, yang saya tanyakan Pak Izal, seorang pemimpin itu apa sih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan sekalian, yang jelas pada hari ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Artinya prokes kita tetap laksanakan karena kondisi kita juga sebelum kita mulai acara ini kita juga sudah dinyatakan keadaan sehat. Kita juga sudah laksanakan vaksinasi. Tapi berkaitan dengan apa yang disampaikan partner pembahasan pada hari ini terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan sebagai motivator, sebagai pemimpin untuk melaksanakan suatu tujuan dalam suatu organisasi sehingga tujuan itu dapat dicapai dengan baik. Itu salah satu indikator pemimpin. Dan kita sendiri selaku yang terlahir itu sesuai dengan hadis juga di dalam agama bahwa setiap kita yang terlahir itu selaku sebagai pemimpin. Berarti jiwa kita secara alamiah kita sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Tetapi bagaimana kita melaksanakan kepemimpinan itu adalah inilah seni menggerakkan orang-orang sehingga mau dan mengikuti apa yang menjadi keinginan, menjadi kebijakan suatu organisasi
sehingga dapat tercapai dengan baik. Adapun pemimpin yang baik itu ada ciri-cirinya. Satu, dia mampu memotivasi sebagai motivator, artinya mampu mempengaruhi rekan-rekannya sehingga rekan-rekan tersebut bersama-sama berpikir bersama di dalam tujuan organisasi. Pemimpin itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap organisasi yang dia pimpin. Harus jujur, memiliki integritas yang tinggi, percaya diri, cerdas, memiliki wawasan yang luas, dan yang jelas mampu berkomunikasi dengan baik sesama rekan-rekan. Mungkin itu untuk sementara, dan bisa juga nanti disambung dari rekan-rekan ataupun penajaman. Itu mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ijazah. Terima kasih. Jadi kalau saya pahami tadi, seorang pemimpin ini Pak, Bapak Ibu, yang disampaikan Pak Iza tadi, memiliki jiwa motivator, penggerak atau instruktif. Nah, saya tanya ini, Bapak yang paling ganteng nih, sebelahnya dulu, atau ke Ibu nih, ini kata Bapak dulu, Pak. Bapak ini kan juga di sebuah lembaga. Seorang pemimpin tadi memiliki perilaku instruktif atau penggerak. Nah, seandainya sampean, apa yang sampean lakukan dalam memimpin anak buah sampean, gitu kan Bapak itu dalam sebagai sifat instruktif tadi Pak. Perilaku yang instruktif seorang pemimpin. Terima kasih Pak Umar, Pak Ijal atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya suatu perilaku instruktif itu memang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita bisa bayangkan apabila pemimpin itu tidak memiliki sifat instruktif, apa yang akan terjadi? Apakah akan semuanya itu dikerjakan sendiri oleh pemimpin itu? Itu secara alamiah akan muncul sendiri ketika kita ini menjadi seorang pemimpin. Oke. Iya. Saya potong Pak. Berarti seorang pemimpin harus memiliki perilaku yang instruktif. Contohnya, misalnya ada sebuah kegiatan mau rapat Pak. Contoh perilaku instruktif, nah, nanti bisa dibantu oleh Ibu. Sebagai pimpinan, di situ ada perilaku instruktif seorang pemimpin. Kita anggap aja sebuah kegiatan mau rapat mendadak. Perilaku instruktif contohnya yang kayak apa Pak? Yang Bapak lakukan dalam kegiatan itu? Sebenarnya sederhana saja ya. Ya. Kegiatan rapat yang jelas seperti jadwal, tempat, susunan itu harus disiapkan, dan semua itu tidak bisa dilakukan hanya pemimpin itu sendiri. Dia harus menginstruksikan kepada rekan-rekan dan bawahan. Oke, bagus. Terima kasih Pak Previ. Terima kasih. Saya tertarik juga kalau kita masih kajian kita tentang perilaku pemimpin dalam kegiatan rapat, contoh. Masih dalam kegiatan rapat instruktif tadi. Tadi Pak Previ ada di situ menyusun jadwal, ada menyusun skenario dan teman. Nah, contoh seorang pemimpin misalnya sampean dalam kegiatan rapat, Bu, bikinlah jadwal. Bagaimana instruksi sampean, karena sifat seorang pemimpin itu juga harus memiliki jiwa delegatif ya, untuk membuat surat atau undangan secara mendadak kepada staf, yang dibikin staf itu akan diadakan rapat. Caranya sampai bagaimana Pak? Seorang pemimpin, coba yang ibu baju kuning ini, yang paling cantik. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Iya. Sejujurnya sebelum kita ke yang tadi itu tentang instruktif,
kepemimpinan itu sebenarnya intinya itu kan proses. Iya. Proses mempengaruhi dan memberi contoh kan. Jadi kalau kita bisa mempengaruhi, perilaku kepemimpinan itu akan mengalir begitu saja. Seperti tadi pada saat rapat. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin, seyogyanya kita itu sudah bisa manage bawahan kita dengan bagian-bagian mereka yang sudah sesuai tupoksi mereka. Mereka harus paham mendelegasikan pekerjaan itu sudah sesuai dengan SOP. Kalau bahasa di kita ya Pak, mungkin seperti itu. Oke. Ada contoh untuk mempersiapkan ruangan, mempersiapkan akomodasinya dan sebagainya. Begitu. Oke Pak. Bu, terima kasih. Berarti setuju ya kita seorang pemimpin harus memiliki jiwa instruktif atau perilaku instruktif dan delegatif. Dan dalam kepemimpinan itu harus dalam memiliki jiwa itu sesuai bisa mengkelompokkan kepada bawahannya sesuai tupoksi masing-masing. Oke, selanjutnya berkaitan tentang seorang pemimpin tentunya tidak lepas dari kewenangan. Kewenangan serta kekuasaan. Kalau pemimpin memiliki kewenangan, pemimpin pun juga memiliki kekuasaan. Kewenangan artinya apa? Sebuah kebijakan yang harus ditentukan. Kekuasaan memang dia selain menguasai, ya semuanya, baik itu secara SDM, administratif maupun pertanggungjawaban. Ini adalah sebuah kewenangan. Kalau saya kepingin mendapat gambaran ini dari Ibu yang sebelahnya atau Bapak dulu lah, kita kembali ke Bapak lagi. Pak Herli dulu ini Pak. Pak Herli, menurut Bapak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Bapak ini Pak, dalam pemimpin itu kan memiliki kekuasaan dan kewenangan. Bagaimana Pak seorang pemimpin dalam menentukan, karena dia itu memiliki kekuasaan dan kewenangan, bagaimana dalam menentukan kewenangannya itu supaya tidak lepas dari rel aturan-aturan itu Pak, yang baik begitu Pak. Terima kasih. Mungkin dalam kesempatan ini Pak Umar, seorang pemimpin mempunyai kewenangan dan kekuasaan. Mungkin dapat saya perincikan. Antara lain, seorang pemimpin itu memang bisa mempengaruhi bawahan. Tapi yang paling utama adalah dia mempunyai pengaruh. Jadi dia bisa berinteraksi bukan hanya ke bawah, namun bisa berinteraksi ke atas. Baik yang selevel dengan pemimpin tersebut atau pemimpin. Kemudian seorang pemimpin juga yang mempunyai kekuasaan kewenangan, dia wajib mempunyai inovasi ya. Jadi bukan hanya dia bekerja atau memimpin sebatas protokol yang sudah tersedia atau SOP-nya. Jadi dia bisa mengembangkan. Nah, itulah yang dengan tujuannya nanti untuk kebersamaan dan kemajuan organisasi. Baik, terima kasih Pak Eri. Jadi seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan juga harus dalam menentukan kewenangannya itu harus memiliki inovatif juga, sehingga tidak harus terpaku pada SOP atau standar aturan yang berlaku. Oke Bapak-bapak sekalian, dalam kepemimpinan juga terjadi ada pergantian pemimpin. Terkadang kita sebagai anak buah ataupun staf itu tatkala mendapatkan pemimpin si A enak sekali. Terjadi pada pergeseran pemimpin, ternyata kita rasakan sebagai staf tidak enak. Ini yang saya tanyakan adalah, ataupun mari saya mohon penerangannya, bagaimana tindakan atau perilaku seorang pemimpin dalam
mempengaruhi, ya kan, stafnya yang baru atau tempat yang baru agar seorang pemimpin itu benar-benar bisa diterima di dalam ruangan yang baru. Bu Nisa ini kayaknya orang lihat senyumnya dia aja sudah orang terpengaruh, kelepak-kelepak. Nah ini Bu Nisa ini Pak. Siapa tahu kalau dia pemimpin, dari pemimpin ibu-ibu menjadi pemimpin di tempat bapak-bapak, terpengaruh juga. Ngobrol. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Tentunya yang pertama itu untuk seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi bawahannya yang baru di tempat yang baru, itu tentunya kita harus memberikan motivasi bagaimana sehingga bawahan yang kita pengaruhi tersebut bisa menghasilkan. Oke, saya putus Bu. Berarti harus ngasih motivasi. Ya. Rata-rata memotivasi. Motivasi. Ya. Ini yang saya ingin tahu Pak, gaya aja. Selain ini. Kalau tadi motivasi, inovatif, gaya, mungkin macam gayanya aja. Macam gaya seorang pemimpin yang bagaimana sih, kan gitu. Macam gaya itu berarti kan perilaku. Artinya dalam menentukan kewenangan, kekuasaan tadi, sehingga orang itu bisa terpengaruh dengan oleh kita walaupun kita mau dipindahkan kemana saja. Ini gaya-gaya itu. Mungkin ibu yang main HP kayaknya sudah menguasai juga ini gaya-gaya dalam gaya sepak bola, apa harus orang ini apakah gayanya ini anak buah senang ditraktir atau anak buah sering dijak komunikatif, kan gitu nih. Mungkin Bu, monggo Bu. Gaya apa yang harus diterapkan lah ini Mbak? Gaya kepemimpinan yang seharusnya diterapkan oleh seorang pemimpin yang baru di suatu tempat itu biasanya loyalitas. Loyalitas itu yang paling penting Pak. Kan biasanya, maaf Bu, loyalitas itu kan biasanya bawahan kepada pemimpin. Kok ini pemimpin malah loyalitas? Ini gimana ceritanya? Iya, biasanya kan bawahan itu cenderung loyalitas kepada pemimpin. Tidak harus seperti itu terus Pak. Mungkin Ibu bisa nggak diartikan loyalitas seorang pemimpin kepada bawahan itu diganti aja partisipatif. Boleh nggak? Nah, jadi kalau loyalitas itu bawahan kepada atasan ya Pak ya. Tapi kalau partisipatif pemimpin kepada bawahan mungkin ya. Bagus. Boleh ya Bu ya? Berarti partisipatif ya? Oke. Jadi seorang pemimpin gaya-gayanya adalah atau perilakunya adalah partisipatif. Selain inovatif, apa tadi? Motivasi ya. Ini yang sebelah saya ini belum menjawab ini. Boleh menambahkan Bu? Sampai seorang pemimpin perilaku ataupun yang memiliki kewenangan apa aja Bu yang harus misalnya sampai seorang pemimpin dalam sebuah kantor lah ya, seorang anggap aja sekarang kabit lah ya, anggap aja sekarang kabit ini staf nih. Kewenangan misalnya sampean sudah ngasih tugas, nah kewenangan dan kekuasaan apa aja yang harus sampean terapkan ya. Terima kasih buat Pak Umar atas kesempatannya. Mungkin tidak kaku kalau menurut saya. Oh, tidak kaku, fleksibel kayak ibu gitu ya. Ya, fleksibel. Orang kalau mendengarkan ibu itu langsung ketawa dulu. Artinya senyum dulu, bukan ketawa ya. Senyum, senang dulu ya. Oke, saya sangat setuju benar. Seorang pemimpin itu awal bukaannya itu jangan seorang pemimpin yang menyeramkan. Tapi seorang pemimpin bukaannya tatkala tipis anak buah itu adalah tebar senyum, sehingga nanti baru menjalankan yang lain-lain. Mungkin dari bapak-bapak sekalian tentang kepemimpinan bisa menambahkan tentang kepemimpinan, kemudian kekuasaannya dan kewenangannya menentukannya itu mungkin bisa menambahkan lebih lengkap lagi. Saya sebatas nambahin sebelum nanti komnya ini ditaruhi ini nanti ya. Jadi pemimpin itu
bisa dia sukses ketika dia memiliki kriteria. Pertama, seorang pemimpin itu bukan berarti dia harus berhenti belajar, tapi dia justru haus akan belajar. Dia akan tahu situasi seperti apa, sehingga dia mampu memberi tindakan-tindakan ataupun keputusan-keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dia memiliki pendengaran yang efektif. Apa yang disampaikan dari rekan-rekan itu tadi, artinya dia mampu memberi atau mendengarkan apa yang diinginkan dari rekan-rekan, sehingga keputusan nanti benar-benar efektif, benar-benar bisa dapat dijalankan dan patuhi. Itu merupakan suatu kewenangan nanti dari seorang pemimpin. Pemimpin itu juga harus mempunyai sudut pandang yang luas. Dia ibarat kalau kita bermain catur itu, jadi sebelum melangkah itu 2-3 langkah ke depan itu dia sudah tahu akan dibawa kemana, akan arah kemana. Sehingga ketika suatu waktu suatu organisasi itu mengalami kendala, ada langkah-langkah, ada sudah punya program-program lain yang akan dia laksanakan. Jadi kepemimpinan itu dia tidak kaku seperti kawan-kawan. Artinya dia sendiri responsif juga dan memberikan rasa nyaman untuk bawahannya dan menjadikan tantangan dalam suatu organisasi itu sebagai kawan. Itu kuncinya. Jadi kalau pemimpin itu dia begitu dapat tantangan dia sudah ngeluh, bukan pemimpin yang baik. Tapi setiap tantangan, tapi justru itu menjadi teman, itu akan dipelajari dan memacu dia untuk lebih maju. Oke, saya potong Pak Jan. Seorang pemimpin harus tangguh dalam menghadapi sebuah tantangan. Pemimpin sekarang dengan pemimpin zaman dulu itu kan beda. Bagaimana Pak pemimpin yang sekarang ini supaya tangguh seperti pemimpin-pemimpin dulu juga? Pemimpin itu yang saya sampaikan tadi. Selain dia terbentuk secara alamiah, pemimpin juga terbentuk secara lingkungan. Ada proses. Prosesnya inilah yang kadang-kadang sekarang ini yang sifatnya instan. Jadi pimpinan tanpa melalui proses justru dia bukan pemimpin yang tangguh. Tapi instan kadang-kadang disitulah ketika mengambil suatu keputusan menggunakan kewenangannya, banyak kewenangan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan organisasi. Dan seorang pemimpin itu harus mutlak memiliki kewenangan sehingga apa yang menjadi keputusan itu bisa dipatuhi dari seluruh rekan-rekannya di dalam menjalankan suatu organisasi, dalam mencapai suatu apa yang diinginkan ataupun apa yang menjadi visi misi dari organisasi. Oke, terima kasih Pak Ijal. Kembali lagi, tapi saya tak bergeser pertanyaannya. Saya berjenjang lanjut, seorang pemimpin itu harus memiliki kewenangan yang dimana kewenangan-kewenangan itu harus dipertanggungjawabkan bersama. Nah, Pak, bagaimana menurut Pak Rudi agar seorang pemimpin dengan anggotanya yang dipimpin dalam menentukan kewenangan ini bisa dipertanggungjawabkan bersama? Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Umar. Nah, untuk pemimpin itu hal yang pertama harus dilakukan ketika dia pindah ke organisasi yang baru. Pertama yang harus dilakukan itu memahami bagaimana alur organisasi tersebut. Nah, setelah itu kalau kita sudah paham alurnya, nah kita harus mempunyai satu sifat kompeten, kemudian yang kedua itu harus jujur, kemudian harus adil, dan ada juga rendah hati. Nah, ketika beberapa sifat itu kita punya, maka otomatis bawaan kita akan dapat terpengaruh. Nah, selain itu juga seorang pemimpin itu harus mempunyai suatu kecerdasan. Ya, itu hal yang wajib harus dimiliki oleh pemimpin. Kalau dia nggak cerdas, maka otomatis ya dia dimanfaatkan oleh bawahannya seperti itu. Oke, dari pendapat Pak Rudi bisa kita simpulkan bahwa pemimpin atau yang memiliki kekuasaan yang baik itu adalah mampu bertanggung jawab atau kemudian memiliki kejujuran, percaya diri, terus mau belajar sehingga dia
kalau mau belajar pasti pemimpin itu kan cerdas, kata gitu ya. Kemudian selain cerdas, dia mampu mengkomunikasikan atau bisa berkomunikasi dengan bawahannya. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain, Pak, tentang kepemimpinan? Cukup, Pak. Raffi kayaknya masih greget tentang kepemimpinan ini. Supaya lebih mantap, Pak Raffi, sebelum kita tutup acara kita ini, mungkin bisa menambahkan tentang perilaku yang baik, kemudian pemimpin yang baik, kewenangan dalam menentukan kebijakan atau kewenangan yang baik itu bagaimana seorang pemimpin. Jadi begini Pak Umar, salah satu sifat yang perlu ditanamkan oleh pemimpin yaitu membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Jadi membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Ini jangan salah, jangan membiasakan yang benar. Ini seperti Ya. agak sulit ini. Jadi tapi kita harus paham. Jadi dari segi apapun, dari SOP atau perilaku-perilaku yang lain, seperti contohnya begini Pak Umar. Seorang pemimpin itu kan biasanya kan tinggal, kalaupun ada surat persuratan tinggal tanda tangan ya. Jadi dari segi format penulisan atau persuratan itu, ini kan sering sih kita temuin. Biasanya seperti ini Pak formatnya. Itu membiasakan ya. Nah itu membiasakan yang benar Pak Umar. Yang itu membenarkan kebiasaan. Ya, membenarkan kebiasaan itu ya. Iya, nggak boleh kita seorang pemimpin membenarkan kebiasaan itu. Kita harus membiasakan yang benar. Jadi kita dari SOP dan tata cara segala sesuatu itu harus yang benar. Berarti pemimpin itu juga memiliki sifat harus memiliki perilaku konsultatif ya, sebagai konsultan berarti juga ya. Iya Pak Umar. Setuju Pak Umar. Setuju. Iya. Ada yang lain sebelum kami tutup? Cukup. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa diskusi kita pada hari ini tentang pemimpin atau apa itu sih pemimpin, kemudian perilaku pemimpin yang baik itu bagaimana, kemudian apa sih kewenangan-kewenangannya, kemudian bagaimana cara menentukan kewenangan-kewenangan dalam pemimpin yang memiliki kekuasaan. Bapak Ibu yang saya hormati, umumnya kepada para Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Metro jurusan magister manajemen. Mudah-mudahan diskusi pada siang hari ini kita semua bisa mengambil pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya simpulkan bahwa pemimpin adalah sebuah perilaku untuk mempengaruhi seseorang, di mana seseorang yang dipengaruhi bisa melaksanakan apa yang ia harapkan, dan ini menjadi tujuan bersama dalam sebuah organisasi. Kemudian dalam kegiatan seorang perilaku pemimpin itu harus memiliki salah di antaranya perilaku pemimpin adalah instruktif, yaitu memiliki jiwa menginstruksi, kemudian memiliki jiwa konsultatif, memiliki perilaku partisipatif dan delegatif. Dan pemimpin yang baik adalah memiliki jiwa jujur, kemudian cerdas, bertanggung jawab, serta percaya diri dalam memimpin sebuah lembaga ataupun organisasi. Kemudian seorang pemimpin pun tidak lepas dari kekuasaan dan kewenangan. Dalam menentukan sebuah kewenangan ataupun dalam memimpin sebuah kekuasaannya, seorang pemimpin pun juga harus memiliki tanggung jawab atau memiliki jiwa yang inovatif, tegas,
dan mudah berkomunikasi dengan para bawahannya ataupun yang teman sekerjanya. Selain itu juga tentunya dari kalimat-kalimat tadi kita ringkas secara ringkas bahwa biasanya seorang pemimpin harus tegas, yaitu tidak membiasakan yang menjadi kebiasaan, tapi membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Itu saja Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya yang kami hormati Bapak dosen kami, Bapak Darmawan Lubis dan Bapak Marhaban Singgah Linggih. Demikian presentasi ataupun dalam diskusi kami pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya, jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa lulus dan mengemban ilmu kita di masyarakat luas, berbagi kepada masyarakat, berguna bagi negara dan bangsa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.